Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan berupa nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa, sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara kajian rutin pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam senantiasa terucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah yang terang benderang dan dapat kita nikmati hingga saat ini. Semoga di yaumul akhir nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang bertema tentang bersyukur. Namun sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa toh itu bersyukur. Jadi bersyukur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syakra yaskuru syukron, yang berarti berterima kasih. Sedangkan secara istilah, bersyukur itu berarti berterima kasih atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur juga berarti memuji kepada Allah atau memberikan pujian kepada Allah. Kemudian bisa berarti tunduk dan patuh atas perintahnya dan berserah diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya, dan kemudian barang siapa yang kufur atau ingkar atas nikmat Allah, niscaya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi di sini dapat kita ambil makna bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita bersyukur, niscaya Allah itu akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, sebaliknya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita malah kufur atau ingkar terhadap nikmatnya, niscaya Allah akan membalasnya dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah juga berfirman dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari potongan ayat tersebut dapat kita ambil makna bahwasanya ketika kita ingat kepada Allah dengan cara sholat, ngaji, berzikir, kemudian mengucapkan sholawat, niscaya Allah itu juga akan ingat kepada kita. Kemudian juga dari potongan ayat tersebut juga memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur dan juga tidak boleh kita itu mengingkari Allah. Kemudian bersyukur itu ada 3 bentuknya, yaitu bersyukur dalam hati, bersyukur secara lisan, dan bersyukur secara perbuatan. Yang pertama, bersyukur dalam hati. Apa toh itu bersyukur dalam hati? Bersyukur dalam hati itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya segala nikmat dan karunia yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu bersyukur secara lisan. Apa toh itu bersyukur secara lisan? Bersyukur secara lisan itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, kita menggunakan lisan kita ini untuk mengucapkan hamdalah atau kalimat-kalimat yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu bersyukur secara perbuatan. Nah, bersyukur secara perbuatan ini adalah menggunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menggunakan mata kita untuk membaca Al-Qur'an dan menghindari untuk melihat yang jelek-jelek. Kemudian kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran atau sholawat-sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian kita menggunakan kaki kita untuk melangkahkan kepada hal-hal yang kebaikan, misalnya melangkahkan ke masjid atau melangkahkan ke majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Misalkan kita menggunakan tangan kita untuk senantiasa memberi kepada yang lebih membutuhkan dan lain sebagainya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu materi pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, kita itu harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita ini termasuk ke dalam hamba yang taat kepadanya. Dan kemudian dengan kita bersyukur, niscaya Allah juga akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.